Daytona Anima 190 merupakan mesin yang sangat amat kontroversial atau sangat banyak sering dibicarakan oleh kalangan-kalangan anak motor yang mencintai motor C100. Kenapa tidak? Dengan kapasitas mesin yang besar tapi volumenya kecil sekali. Ini merupakan mesin yang sangat amat overpower untuk kelas mesin C100. Video ini dibuat karena ada permintaan dari pemirsa dari Ikhwan Muzaki yang beliau meminta untuk membandingkan apa sih perbedaan dari Daytona FLX, Daytona FD, dan Daytona yang lainnya. Dan buat para pemirsa lainnya yang penasaran atau yang ingin memberikan aspirasinya atau masukan buat gua untuk membuat konten-konten baru, bisa saja ditulis di kolom komentar. Dan pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang menarik nanti gua pin dan bakal gua bikinin videonya seperti ini. Karena jujur saja gua sudah sangat amat burning untuk membuat konten panjang di YouTube. Jadi gua menyampaikan atau meminta kalian untuk membantu biar kalian bisa memberikan apresiasi kalian untuk bisa gua bikinkan video supaya gua tidak burning. Jadi terima kasih buat Muzaki masukannya. Lanjut kita ke videonya. Secara garis besar, Daytona Anima 190cc itu memiliki kapasitas mesin yang sama saja, melainkan beberapa partnya ada yang ditambah atau sedikit-sedikit di-upgrade. Contoh Daytona Anima yang gue miliki merupakan mesin yang paling basic atau paling standar, tapi paling kuat dan paling murah pastinya. Tapi harus digarisbawahi, murah yang gue maksud itu bukan berdasarkan ekonomi kalian, melainkan di antara harga-harga Daytona Anima 150 series ini merupakan Daytona Anima yang paling murah. Dimana berdasarkan brosur atau tulisan yang tertera saat kita membuka mesin atau membuka kardusnya, itu memiliki kapasitas mesin 190cc 24 horsepower dan memiliki 4 kecepatan saja. Tapi di antara series lainnya ini merupakan mesin yang paling kuat. Kenapa? Tonton sampai habis videonya. Dimana mesin Daytona Anima yang gue miliki ini tidak memiliki yang namanya electric starter. Ya, dimana electric starter itu merupakan sebuah sistem buat menyalakan mesin dengan sangat amat mudah atau dengan sekali sentuh saja. Hal ini ada plus minusnya. Tapi kita mulai dari plusnya. Dimana kalau misalnya plusnya itu mempermudah kita untuk memulai atau menyalakan sebuah mesin. Minusnya, apabila kita menggunakan electric starter, kita akan merasa rugi atau mengalami kerusakan-kerusakan yang di luar kendali kita. Kenapa? Karena dengan menggunakan electric starter, biasanya dinamonya cepat angus karena kita kadang suka salah setting atau try and errornya lebih besar apabila kita menggunakan electric starter. Butuh yang namanya montir-montir jam terbang tinggi untuk menyeting ulang karburator yang dimana bisa menyesuaikan mesin besar si Daytona Anima ini dengan kapasitas atau volume yang kecil seperti mesin C100. Jadi dimana kalau misalnya kita salah-salah langkah, bisa yang namanya mesinnya meledak atau yang namanya pistonnya pecah. Karena kalau misalnya kita menggunakan electric starter itu langsung nyala atau mesin dipaksa berputar cepat untuk menyalakan mesin atau perputaran pengapiannya juga harus stabil. Kalau tidak atau salah-salah, kalian bisa menghabiskan aki yang banyak atau bisa membuat sikring cepat putus. CDI-nya bisa konslet kemungkinan karena kaget akibat penyetruman tinggi dari yang namanya dinamo starter. Nah, itu merupakan mesin Daytona Anima yang gua miliki yang dimana kodenya adalah FLX. Ciri-ciri dari Daytona Anima FLX ini memiliki yang namanya headnya silver dan tidak ada yang namanya nimbul-nimbul di bagian bawah mesin atau dinamo starternya. Dari fisiknya sih seperti itu saja, tidak ada perbedaan yang signifikan selain dari warna dan timbul-timbul atau munculnya sebuah dinamo starter di bagian bawahnya. Lanjut Daytona Anima dengan kode FE. Ya, ini adalah kode-kode yang dimana gua juga tidak tahu ya artinya dari singkatan apa. Tapi FE ini memiliki perbedaan dimana dia memiliki yang namanya electric starter yang tadi gua sudah bilang. Secara fisik atau secara hal yang paling beda atau paling menonjol ya itu perbedaannya. Tapi secara kertas yang ditulis bahwa kapasitas mesin ini memiliki penurunan performa dari horsepowernya, yang dimana untuk Daytona Anima 190 FE ini dia memiliki horsepower cuman 22 sampai 23 horsepower saja. Memang beda 1 horsepower dari yang punya gua yang dimana itu kodenya adalah FLD. Maksud gua FLX ya, kalau FLD nanti kita bahas. Penurunan horsepower di mesin ini merupakan salah satu yang bisa dibilang karena adanya sebuah electric starter atau membuat mesin atau menjadi perputaran gearboxnya itu menjadi sedikit lebih lambat karena ada penambahan yang namanya gear tambah untuk memutar yang namanya electric starter tersebut. Ini sih menurut gua pribadi, karena bisa jadi hal-hal yang bisa menurunkan horsepower itu ada beberapa faktor, tapi menurut secara logika fisika banyaknya sebuah gear yang diputarkan atau dalam mesin itu bisa menurunkan yang namanya sebuah performa. Ya, tapi namanya juga hidup di dunia ya, pasti ada yang namanya plus minus. Nah, plusnya yaitu dengan
Dengan adanya electric starter mempermudah kita apabila kita sudah merancang dengan baik. Kita akan sangat amat mudah atau tidak usah repot-repot dengkul sakit, karena kita tinggal sepencet satu tombol saja, mesin kita sudah bisa menyala dan warawiri ke kota Jakarta. Tidak sampai situ saja, perbedaannya ada di kecepatannya atau percepatannya. Itu dia memiliki 5 percepatan atau giginya ada 5. Ya, ini adalah sebuah upgrade yang cukup signifikan dibandingkan dengan Daytona Anima yang punya gua FLX itu. Secara horsepower memang mesinnya lebih turun atau memiliki penurunan performa, tapi untuk top speed pastinya mesin ini memiliki yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan FLX. Ya, kita sama-sama tahu lah, dengan yang namanya gearnya atau giginya ada 5, itu membuat motornya napasnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan FLX. Dan itulah perbedaan dari FLX dan FE, yang dimana FLX tidak memiliki yang namanya electric starter, hanya 4 kecepatan, sedangkan FE memiliki electric starter dan 5 kecepatan. Dan untuk FE, cover headnya itu memiliki warna hitam, dan bagian blok mesinnya juga kadang ada yang warna hitam atau silver, tapi biasanya lebih cenderung di bagian head yang bikin beda, dan ada yang namanya electric starter di bawahnya. Untuk kelengkapannya setahu gua sejauh ini masih sama aja ya, masih dapat yang namanya kiprok, CDI, dan beberapa part kayak couple body dan lain-lainnya ya guys ya. Dan yang terakhir perbedaan dari Daytona Anima yang dimana memiliki kode FDX. Nah, ini adalah merupakan upgrade dari FLX, yang dimana FLX itu memiliki sebuah piston yang biasa saja atau aluminium biasa. Sedangkan untuk yang FDX dia memiliki yang namanya seramik atau piston seramik, di mana bagian piston dan rumah pistonnya itu memiliki seramik atau hal-hal yang biasa dipakai buat motor balap banget ya. Untuk perbedaannya dia sangat amat kelihatan di bagian piston atau rumah pistonnya itu, dia biasanya warnanya lebih ke putih atau lebih ke seramik yang biasa kita kenal. Ya itulah pokoknya warnanya, gua nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Dengan mengupgrade sebuah piston yang menggunakan seramik, makanya motornya memiliki horsepower yang lebih tinggi di antara kode-kode yang lain, dimana mesin ini memiliki kapasitas horsepower 25 horsepower, lebih satu daripada yang FLX. Tapi jarang sekali ditemukan di Indonesia karena harganya sangat amat terlampau jauh. Ya, kita sama-sama tahu bahwa produknya Daytona itu sangat amat bagus, jadi mungkin seramik yang dia miliki, dia menganggap bahwa ini jauh lebih kuat dan lebih powerful dibandingkan dengan yang punya BRT. Makanya harganya sangat amat beda jauh dibandingkan dengan FLX. Dan untuk kecepatannya pun setahu gua juga dia masih memiliki 4 kecepatan saja. Tapi konon katanya dia bakalan di-upgrade untuk tahun 2023 atau 2024 ke depan, dia akan memiliki 5 kecepatan. Tapi kebanyakan montir di Indonesia lebih ngambil FLX, terus piston dan rumahnya dibubut sendiri atau dibikin di kang bubut untuk mengupgrade-nya atau menggunakan seramik. Dia lebih memilih untuk tidak membeli yang FDX. Itu menyebabkan kenapa FDX ini sangat langka di Indonesia. Untuk perbedaannya cuma itu aja untuk FDX dan FLX. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan FE ya perbedaannya 11-12 sama yang FLX ke FE. Cuman bedanya dia menggunakan seramik saja. Itu sih ya guys ya. Untuk kelengkapannya masih sama saja. Untuk pembelian mesin Daytona itu tidak mendapatkan yang namanya engkol, tapi full namanya sistem kelistrikan itu dapat dari sananya. CDI, kabel body, electric starter gitu untuk yang FE, terus namanya kiprok itu semua dapat. Tapi kalau misalnya kalian melihat motor gua ada oil cooler, ada karbu, itu beli sendiri ya, di luar dari paketan mesin Daytona Anima. Dan jadi seperti itulah perbedaan-perbedaan dari mesin Daytona Anima dengan kode-kode yang berbagai macam jenis. Dan ada yang pernah juga yang menanyakan kalau misalnya Desmo itu apa. Itu udah pernah gua bahas di video sebelumnya, dan itu mungkin lama ya, videonya udah lama banget. Dan begitu saja perbedaan dari kode-kode dari mesin Daytona Anima. Dan buat kalian yang mau membeli mesin Daytona Anima, langkah baiknya beli saja di tempat resminya di Daytona Anima 190cc atau Daytona Store ya. Kenapa gua saranin ke situ? Karena spare part dari motor ini itu sangat amat rumit dan amat sulit ya dicarinya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan saat bawaan pabrik, jadi kalian bisa langsung tuker unit saja. Kalau misalnya di ke importir umum, amit-amit kalau misalnya ada cacat pabrik, itu bakalan sulit diurusnya. Oh ya, satu lagi tambahan, untuk semua busi dari seri Daytona Anima itu memiliki busi yang kecil yang susah dicari, dan kebanyakan orang tuh ngegantinya dengan cara dibubut mesinnya. Kalau menurut gua sih tidak usah diganti ya, nggak usah disarankan atau tidak disarankan oleh gua, karena sayang banget mesin bagus-bagus malah dibubut ulang untuk
perkara busi yang kecil itu. Toh kalau misalnya kalian settingannya pas juga businya nggak bakal rusak kok, nggak bakal pecah. Karena gue juga waktu pertama tambah doang gue ganti busi berkali-kali karena menyesuaikan kapasitas mesin atau mencari komposisi yang pas. Dan sampai situ saja video kali ini. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka, dan jangan lupa di dislike kalau misalnya kalian juga tidak suka juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kalian ingin mensupport channel Kacang ini biar semakin besar ya jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di next episode. Guru Dwika Hidayat pamit, bye bye.